Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Financial Revolution Series. Bagaimana membuat peternakan uang? Sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu. Enak mana? Punya peternakan uang atau peternakan kambing? Tolong dijawab. Enak mana? Kalau jawaban Anda tentu lebih enak peternakan uang. Ada yang salah. Sekarang begini, kalau Bapak Ibu datang di tempat saya, kemudian di samping rumah kanan saya kasih duit 100.000, di samping kiri saya kasih duit 5.000 rupiah. Mana yang Bapak Ibu ambil? Nah, kalau jawabannya 100.000, salah. Yang benar adalah dua-duanya. Sebelum saya mulai bagaimana kita mempunyai peternakan uang, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa kita masih punya keyakinan-keyakinan yang salah, money blueprint yang salah yang harus kita rubah. Orang yang kaya pakai kata-kata dan, orang yang miskin pakai atau. Pilih mana? Anda kaya tapi tidak bahagia atau miskin tapi bahagia? Pilih mana? Betul, Anda boleh milih kaya tapi bahagia. Betul, dahsyat sekali gitu ya. Rekan saya yang baru rekaman di sini ngomong, waduh, pasti pilih kaya dan bahagia. Betul. Sekarang saya mau tanya lagi, pilih mana? Kaya tapi mati muda atau miskin panjang umur? Kita bisa pilih yang baik, kaya dan panjang umur. Kelemahannya orang miskin, lebih baik aku miskin tapi kan aku bahagia. Lu kalau boleh milih, kenapa Anda tidak boleh milih kaya dan bahagia? Itu kita pilihan. Jadi orang kaya pakai kata dan. Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi. Pilih mana? Uang yang 100.000 atau uang yang 5.000? Dua-duanya. Boleh kok, kita boleh milih dua-duanya. Ambil dua-duanya. Boleh toh. Selama sama menguntungkan, kenapa tidak? Sekarang saya ulangi lagi pertanyaannya. Pilih mana? Punya peternakan uang atau peternakan kambing? Dua-duanya, betul sekali. Kalau sama-sama menguntungkan, pilih dua-duanya. Ini strategi keyakinannya orang yang benar. Oke, sekarang tolong berdiri. Sekarang semua yang mendengarkan berdiri, kecuali yang duduk di mobil lagi nyetir tidak bisa berdiri, ya tidak usah berdiri, duduk tegak aja gitu ya. Semua berdiri, yang mendengarkan berdiri, tolong pegang tangan di hati, ikutin kata-kata saya. Mulai hari ini. Oke, tangan di hati, kita mau mulai programming ke bawah sadar kita. Oke, tangan di hati, tangan kanan dipegang di hati Anda, tangan kiri juga pegang di hati, ikutin kata-kata saya. Mulai hari ini, saya tahu, orang miskin pakai kata atau, orang kaya pakai kata dan saya adalah orang kaya, dan untuk itu saya pilih menggunakan kata-kata dan. Saya pilih menjadi kaya dan bahagia. Saya pilih menjadi kaya dan sehat. Saya memilih kaya dan panjang umur. Saya pilih kaya dengan berat badan tubuh yang langsing, yang ideal. Saya pilih kaya dan keluarga harmonis. Saya pilih kaya dan mempunyai anak-anak yang sukses serta berbakti kepada orang tua. Saya pilih kaya dan seksnya kuat. Boleh, apapun yang Anda mauin, biar komplit semuanya boleh aja gitu ya. Setelah pegang tangan di hati dan Anda ngomong seperti itu, pegang tangan kanan Anda ke dahi Anda, ikutin kata-kata saya. Ini adalah pemikiran triliuner saya. Yes, nah silakan duduk lagi, mari kita dengarkan. Atau Anda boleh sambil berdiri, sambil gerak juga boleh dengarkan gitu ya. Untuk mempunyai peternakan uang, kita butuh punya strategi dan keyakinan yang benar. Sekali lagi, dua hal yang selalu kita butuh, strategi dan keyakinan yang benar. Keyakinan itu sendiri 80%, strategi 20%. Setelah Anda di CD bagaimana uang mengejar kita, sudah mulai merubah keyakinan-keyakinan yang salah, money blueprint yang salah, success blueprint yang salah, dan kemudian sudah mulai dirubah jadi yang benar dan yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan ngomong tentang strategi dan keyakinan bagaimana mempunyai peternakan uang. Strategi bagaimana punya peternakan uang sebetulnya hanya ada 3. Sekali lagi, ada berapa?
3. Oke, selalu dijawab. Kalau Anda menjawab, ikut menjawab sambil mendengarkan begini, Anda akan jauh lebih segar dengerinnya, tidak sempat ngalamun, dan Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak daripada hanya mendengarkan lula, lolo, lula, lolo. Ketika Anda kaget, ditanya, ngeces kan bahaya. Jadi lebih baik benar-benar, mari kita dengarkan dengan cara aktif. Ketika saya minta dijawab, tolong suarakan jawaban Anda. Jadi ada 3 hal strategi bagaimana punya peternakan uang. 1 adalah dengan menunda kesenangan. Sekali lagi, 1 adalah menunda apa? Kesenangan. Yes, betul sekali. Yang kedua adalah melakukan aset alokasi. Yang kedua adalah melakukan apa? Aset alokasi. Maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang ketiga, kita melakukan alokasi kesenangan. Yang ketiga, melakukan apa? Yes, alokasi kesenangan. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Menunda kesenangan. Ini ada cerita. Ada anak-anak umur 5-6 tahun dites dari satu fakultas psikologi yang sangat-sangat top di luar negeri. Mereka dites dikasih permen coklat. Dikasih permen coklat di depannya, diomongin. Anak-anak, adik-adik, kalau Anda mau coklatnya sudah milik Anda, boleh dimakan. Tapi kalau adik-adik mau menunda, menunggu Om akan masuk di dalam ruangan, entah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit, Om tidak tahu. Tapi kalau Om keluar ternyata coklatnya masih ada, nanti akan Om tambahin coklatnya 1 lagi. Yang menarik, apakah mereka yang menunggu? Yang menarik begini, ada yang makan, ada yang menunggu. Ternyata yang menunggu, mereka juga tetap bahagia. Walaupun mereka menunda kesenangan, mereka tetap bahagia. Mereka tidak melihat coklatnya terus kemudian keluar air liurnya. Aduh, kepingin sekali. Enggak. Mereka tetap tenang-tenang, mereka bisa nyanyi-nyanyi, main pesawat terbang, main begini. Dan mereka tetap bahagia dalam waktu menunda kesenangan dan menunggu untuk mendapatkan coklat yang berikutnya. Ini. Dan kemudian, ada yang menunggu, ada yang langsung dimakan. Kemudian setelah mendapatkan coklat, begitu dibuka 30 menit kemudian, wow, ini ada yang masih banyak coklatnya. Ini masih ada 1 coklatnya nih, tambahin Om 1 lagi, coklat. Penelitian dilanjutkan sampai 30 tahun kemudian. Yang paling menarik ini, setelah mereka umur 35-36, setelah diteliti, ternyata anak-anak yang dari kecil umur 5-6 tahun sudah belajar menunda kesenangan untuk mendapatkan kesenangan yang lebih besar berikutnya, ternyata sekolahnya nilainya rata-rata jauh lebih baik dibanding yang tidak mampu menunda kesenangan. Jadi karyawan, ternyata mereka yang karyawan sama-sama karyawan, jabatannya lebih besar, kemudian gajinya lebih besar, posisinya lebih baik dibanding karyawan yang tadinya pada waktu umur 5-6 tahun mereka tidak mampu menunda kesenangan. Yang kalau jadi bisnismen, sudah pasti mereka bisnisnya lebih sukses. Yang jelas, anak-anak yang mampu menunda kesenangan, mereka sudah lebih sukses berkarir, mereka lebih sukses berbisnis, dan mereka lebih kaya. Ini pelajaran menariknya. Menunda kesenangan. Untuk menunda kesenangan, kita harus mengenal satu yang namanya well style dengan lifestyle. Bedanya apa? Kebanyakan orang merasa kepengen sekali tampak kaya, mereka mengutamakan lifestyle, bukan well style-nya dia. Ketika orang mengutamakan lifestyle, dia pada waktu gaji meningkat, dia langsung ganti handphone. Handphonenya dikecilin lagi, lebih kecil, lebih mahal. Sampai satu hari, handphone mana? Hilang. Loh kok hilang? Digadein karena tidak punya duit lagi. Nah ketika gajinya tambah besar lagi, mulai nyicil sepeda motor supaya tampak keren. Kemudian gajinya lebih gede lagi, pangkatnya lebih gede, mulai nyicil mobil supaya lebih keren. Saya sudah jadi direktur, mobilnya juga harus minimal Accord dong gitu ya. Accord kurang keren, sudah jadi presiden, nyicil dulu Mercedes-Benz gitu. Itu namanya lifestyle. Rumahnya kecil, harus rumahnya diganti yang lebih besar. Lebih besar lagi ada kolam renang, pembantunya 1 kurang, 3, 4, segala macam. Anaknya sudah 5, ya sudah, mobilnya harus 3, 4. Nah mereka itu adalah lifestyle. Lifestyle itu apa sih bedanya dengan wealth style? Lifestyle itu adalah Anda mengeluarkan uang dan dari pengeluaran Anda terpaksa Anda keluar uang yang lebih berikutnya lagi. Misalnya Anda beli rumah, ya Anda harus membiayai pajaknya, PBB-nya lebih tinggi. Beli mobil, harus pergi ke bengkel, harus beli bensin. Yang jelas Anda terpaksa harus mengeluarkan uang lebih banyak. Itu yang namanya lifestyle. Nah ada juga yang namanya wealth style. Bedanya apa? Kalau lifestyle, begitu kita mengeluarkan uang tadi malah menghasilkan uang untuk kita. Jadi itu adalah gaya yang membuat kita benar-benar jadi kaya. Bukan gaya yang membuat kita tampak kaya. Jadi wealth style, ketika saya masukkan misalnya investasi ke dalam beli rumah, rumahnya saya sewakan, ternyata
Roma tadi menghasilkan uang setiap bulan untuk saya. Itu namanya wealth style. Saya buka bisnis-bisnis, saya investasi misalnya di reksadana ataupun di saham yang ada capital gain juga, kemudian ada juga pembagian dividen, ada royaltinya, pembagian keuntungan. Nah, itu adalah wealth style. Ada orang tanya, Pak, kalau menunda kesenangan itu maksudnya yang bagaimana? Maksudnya kita menunda lifestyle-nya terlebih dahulu. Boleh nggak kita punya Mercy? Boleh, kenapa tidak? Begitu ya. Tahun 2005 ketika istri saya ulang tahun, itu saya kasih hadiah Mercy E-Class dengan peleknya 19 inch gitu ya. Ketika tahun 2006 ulang tahun, saya kasih jam Rolex 11.000 euro, terus kemudian ada jam Cartier juga, kemudian kita tour honeymoon lagi ke Eropa sana gitu ya 20 hari. Terus kemudian juga tahun 2007 pada waktu ulang tahun saya berikan Mercy SLK Sport gitu ya. Jadi yang kabriolet 2 pintu bisa dibuka. Boleh aja, kenapa tidak gitu ya. Itu lifestyle. Tapi tunggu dulu sampai wealth style Anda cukup membiayai lifestyle Anda. Ini maksudnya menunda kesenangan. Jadi 3 prinsip menunda kesenangan yang sederhana. 1, yang terbaik adalah kita menunggu sampai kita mempunyai wealth style atau passive income yang cukup untuk membayar atau mencicil barang-barang konsumtif kita. Jadi yang kerja bukan active income kita, tapi passive income kita. Jadi passive income kita lah yang akan membayarin gaya hidup kita atau lifestyle kita. Itu yang terbaik. Yang kedua, kita harus menunggu sampai kita mempunyai uang minimal 10 kali lebih besar daripada barang lifestyle yang kita inginkan, baru kemudian kita membeli barang tersebut secara tunai. Jadi kalau misalnya mau beli BMW senilai 500 juta, ya tunggu dulu Anda minimal punya 5M baru beli BMW 500 juta. Itu prinsip kedua, 10 kali lipat baru Anda beli. Jadi Anda tenang, induknya tidak ikut dijual gitu ya. Kemudian berikutnya, prinsip yang ketiga, menunda kesenangan, yaitu kita menurunkan kesenangannya tapi tetap senang. Contohnya, misalnya kita mampu beli BMW seri 7, ya sudahlah kita beli yang seri 5. Mampu beli yang terbaru, ya sudahlah beli yang second. Tetap lifestyle ini bisa dibiayain dengan cara itu. Tapi saran saya, yang pertama yang terbaik, yaitu tunggu sampai passive income kita atau wealth style kita, di mana investasi kita, passive business income kita, royalti yang kita dapatkan, ternak duit kita, benar-benar menghasilkan uang yang bisa membiayai gaya hidup kita. Kita lebih tenang. Misalnya Anda beli Mercedes-Benz seri Sport, sudah pasti begitu buka pintu pertama kali, itu turun 200 juta. Besoknya buka lagi kedua kali, turun 10 juta. 3 kali 10 juta, setiap buka turun 10 juta, 5 juta, turun terus gitu ya. Nah itulah, jadi kalau Anda dari active income, apalagi Anda sampai utang-utang untuk gaya duluan, apa yang terjadi? Anda sakit hati. Begitu dijual Anda sakit hati. Bayar bunganya begitu besarnya, dijual begitu murahnya gitu ya. Itu sungguh menyedihkan itu. Memang ada beberapa level konsumtif gitu ya. Ada level konsumtif yang paling jelek tadi. Kalau ini tadi prinsipnya kita harus menunda kesenangan tadi adalah tunggu sampai passive income-nya. Yang pertama, yang kedua ya kita punya 10 kali lipat kita balikan tunai. Yang ketiga adalah yang Anda menurunkan kadar kesenangan. Bisa beli seri 7, beli seri yang 5, begitu ya. Beli S-Class, beli yang E-Class. Tidak masalah, turunkan sedikit. Sisanya dikasihkan ke wealth style Anda atau passive income Anda, ternak duit Anda. Nah, yang paling jelek, yaitu yang level keempat, yang paling jelek untuk ceritanya prinsip menunda kesenangan ini bukan menunda kesenangan lagi, tapi Anda memajukan kesenangan. Ini yang paling parah. Rata-rata orang di Indonesia, kalau saya tidak boleh ngomong 80%, ya sudahlah 50%. Padahal saya yakin lebih dari atas 80%. Apa yang dilakukan? Mereka utang duluan untuk menikmati kenikmatan jangka pendek, jangka panjangnya sengsara setengah mati. Mereka nyicil A, nyicil B, nyicil C, nyicil D untuk dinikmatin, untuk gaya, kelihatannya tampangnya tampang kaya, tapi utangnya tagihannya gagak karu-karuan. Tagihan kartu kreditnya ada 8, masing-masing satunya sudah mentok semua, 20 juta, 160 juta, dituntut sana, digugat sini, diributin, penagihan, digembrongin, ditongkrongin, ditagih. Hidupnya tidak nikmat karena dia bukan menunda kesenangan tapi malah memajukan kesenangan. Itu yang paling parah gitu ya. Jadi saran saya, please deh, kita lebih baik sabar dulu. Boleh nggak senang-senang? Boleh. Pada waktu saya mulai ngajar Financial Revolution di awal-awal karir saya naik mobil Panther Miyabi, warnanya ungu
tahun 95, 96 gitu ya. Penyok depan, penyok atas, penyok bawah. Kadang hujan gitu saya harus basah kuyup karena wipernya mati, jadi tangannya harus jadi wiper keluar gitu baru bisa terang, takut nabrak begitu ya. Tapi apa yang terjadi? Tetap saya tidak jual. Ketika saya ngasih seminar-seminar tentang bagaimana jadi kaya dengan cepat dan aman seperti begitu, orang tanya, wah ngajar bagaimana jadi kaya, ternyata naik mobilnya Panther penyok, warnanya ungu lagi. Dia belum tahu rahasia satu lagi, bukan punyanya lagi. Ternyata pinjaman dari adik saya, jadi saya sendiri tidak punya mobil. Tapi saya punya prinsip, terserah, saya mau benar-benar kaya kok, bukan tampak kaya. Bukan lifestyle-nya yang gayanya doang, enggak, tapi punya well style yang menunjang kita jadi kaya. Nah, untuk menunda kesenangan ini butuh disiplin. Setelah saya cukup disiplin, makanya hari ini saya nikmatin benar istilahnya well style saya, sedemikian sehingga well style saya cukup membiayai sedemikian sehingga well style saya cukup untuk membiayai lifestyle saya. Kemudian strategi kedua untuk bagaimana mempunyai peternakan uang. Kalau yang pertama adalah strateginya menunda kesenangan, yang kedua adalah melakukan satu yang namanya aset alokasi. Aset alokasi ini kita memanfaatkan satu yang namanya pilihan investasi yang tepat. Kemudian yang kedua, adanya uang yang kita sisihkan dari menunda kesenangan sana. Yang ketiga, adanya faktor bunga berbunga yang digulungkan terus-menerus. Tidak diambil hasilnya tapi digulungkan lagi. Yang keempat, adanya waktu. Waktu kita sudah punya. Pilihan yang tepat, kita bisa terus belajar. Bunga berbunga sudah ada dimanapun, serta uang, karena kita sudah menunda kesenangan, maka kita punya. Jadi empat-empatnya kita sudah punya, uang, investasi yang kita pilih, tepat, yang bisa berbunga-berbunga, yang ketiga, yang keempat adanya waktu. Makanya kita akan pasti kaya. Ini prinsip peternakan uang. Ada cerita ketika Albert Einstein pertama kali datang di Amerika, dan kemudian setelah dia berkeliling-keliling Amerika, kemudian mau pulang ke negaranya, sebelum dia akhirnya pindah ke Amerika, ditanya oleh wartawan di Amerika, Albert Einstein, apa yang paling kamu sukai dari Amerika? Jawabannya begini, saya suka keajaiban dunia yang ke-8. Wartawannya, what? Memangnya ada keajaiban dunia yang ke-8? Albert Einstein ngomong, saya 1-7 saya juga nggak hafal, tapi yang ke-8 saya tahu persis ada di Amerika. Apa itu? Bunga berbunga. Sebelumnya bagi yang agamanya tidak mengizinkan tentang bunga, saya juga bisa katakan bagi hasil yang tidak diambil digulung lagi. Boleh? Jadi kita bisa kok metode syariah yang menghasilkan income dari kita, tapi kita tidak ambil, kita gulungkan lagi. Itu samalah dengan bunga berbunga, tapi dengan bahasa yang berbeda, yang lebih sah. Karena ada prinsip yang berbeda juga di belakangnya antara bunga dengan prinsip bagi hasil gitu ya. Tapi dalam hal ini maksudnya apa? Ketika dapat bagi hasil, kita gulung lagi, gulung lagi, gulung lagi. Nah, keajaiban dunia yang ke-8 ini, contohnya misalnya, ada satu transaksi yang terbesar sepanjang sejarah. Pulau Manhattan, yang di tempatnya ada New York, ada patung Liberty, ada Wall Street gitu ya. Yang sekarang ini adalah tempat New York, yang dimana ada Empire State Building, ada Wall Street, ada Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, dan semuanya tadi. Pada waktu itu Pulau Manhattan di tahun 1626 masih kosong. Dan kemudian ada satu transaksi. Dan transaksi tadi adalah senilai 24 US dollar saja. Waktu itu ditukar dengan manik-manik semuanya, kalau dikurus dengan sekarang sekitar harganya adalah 24 US dollar. Oke, mari kita lihat. 24 US dollar, kalau misalnya itu dibungakan 8% dan diinvestasikan hingga tahun 2008, tidak peduli inflasinya berapapun, konsisten 8% setiap tahun, 24 US dollar dari tahun 1626, tidak ditambah 1 rupiah pun, 1 sen pun, 1 US dollar pun, maka di tahun 2008 dengan bunga 8% per tahun, dari tahun 1626 atau tepatnya 382 tahun kemudian, maka hasil investasi tadi mencapai hampir 500 triliun US dollar. Nah, kalau 500 triliun US dollar, maka hari ini satu pulau Manhattan, termasuk New Yorknya, termasuk Empire State Building, termasuk Wall Street, termasuk Times Square, Rockefeller Center, Trump Tower, kita bisa beli cash keras, plus sak isi-isinya, sak komputernya, sak mobilnya, semua aset yang di sana bisa kita beli dengan tunai. Menarik?
Sangat menarik gitu. Itulah yang namanya keajaiban dunia yang ke-8 versi Albert Einstein. Kalau kita memanfaatkan satu yang namanya bunga berbunga, investasi yang kita gulung tidak kita ambil, kita sabar dulu membesarkan angsa emas kita, supaya angsa emas kita banyak dan sehat-sehat, telurnya jadi tambah banyak. Kita gulung dulu, angsa emasnya tidak disembelih dulu, kita akan jadi kaya. Kelemahannya orang, mereka sangat-sangat kepingin mendapatkan emas yang lebih banyak, tidak nunggu telurnya, tidak telurnya diternain dulu, tidak dibuat menjadi angsanya lebih banyak, angsanya malah disembelih. Habis sak modalnya, habis sak pokoknya, dia tidak punya peternakan uang, kehidupannya dia jauh lebih sengsara. Wah Pak, kalau saya harus, masih ada orang yang protes. Wah Pak, kalau saya masih harus nunggu 382 tahun, kemudian kan saya sudah mati duluan. Oke, saya ngomong lagi, misalnya kita ngomong, nabung uang Rp 100 per bulan. Bisa? Bisa lah, nabung 100 rupiah per bulan, bisa. Kalau bunganya 25%, bunganya 25%. Karena unsurnya masih ingat, tadi sejumlah uang, kemudian ada bunganya, investasi yang melakukan bunga berbunga atau bagi hasil, kemudian ditambah lagi, digulung lagi. Yang berikutnya, adanya waktu, gitu ya. Ada uang, ada investasi, ada sistem bunga berbunganya atau bagi hasil yang terus digulungkan, yang kemudian ada waktu. Ada 4 hal ini, kita bisa jadi kaya raya luar biasa. Semua orang bisa jadi kaya raya. Nah ternyata kalau kita nabung 100 rupiah per bulan dengan bunga 25% per tahun selama 50 tahun, uang yang kita keluarkan 100 rupiah per bulan, 1 tahun cuma 1.200 rupiah. 10 tahun berarti 12.000, 50 tahun berarti 60.000 rupiah. Kalau 60.000 rupiah ini kira-kira kalau dalam waktu tadi 50 tahun kira-kira jadi berapa? Aha, dengan efek bunga berbunga jadi 1.179 juta rupiah. Itu duit 100 rupiah doang gitu ya. Nah kalau kita bilang, Pak saya tidak mau nabung lah, tidak mau nabung, saya 60.000 sudah ada di kantong, saya taruhin 50 tahun kemudian untuk warisan anak saya. Kira-kira jadi berapa? Kalau kita naruh duit 60.000 hari ini, kita biarkan bunga berbunga 25% setahun, dalam waktu 50 tahun, maka uang tadi akan menjadi 14.159.000. Padahal kita tidak nambahin apapun. Ajaib? Ajaib, makanya itu dikatakan oleh Albert Einstein, keajaiban dunia yang ke-8. Setuju? Setuju. Oke. Nah sekarang begini, ada orang masih protes lagi. Pak itu kan 50 tahun terlalu lama. Oke, kalau terlalu lama, loh Pak itu kan bunga 25% tidak ada. Kalau Anda bilang tidak ada, ya tidak ada. Kalau bilang ada, ya ada. Investasi dalam beberapa tahun ini gitu ya, investasi saham di Indonesia itu bisa meledak luar biasa, bisa untung 1 tahun 50 sekian persen, ada kan? Bahkan reksadana yang saham juga belum pakai pajak segala macam gitu ya. Lupa deposito bank kan cuma di bawah bunganya sekian persen, bunga di bawah 6%, bawah 7%, bawah 8%. Itu masih kena pajak. Lu masih ada juga yang masuk ke investasi saham yang masih ada selama ini. Saya belum tahu aturannya sampai kapan. Tapi dalam hal ini kita masih ada kok jenis-jenis investasi yang bisa mendapatkan hasil lebih di atas 25% pun. Betul, kalau mau di atas 25% konsisten selama 50 tahun itu tidak mudah. Misalnya Warren Buffett itu investor yang sampai saat ini terbesar di dunia gitu ya. Sebetulnya dia hasil imbalnya bukan yang paling besar sepanjang sejarah. Dia sekian puluh tahun rata-ratanya itu adalah 23% per tahun. Jadi kaya raya nggak karu-karuan. Kemudian itu nomor 3. Yang nomor 2 adalah Peter Lynch. Peter Lynch itu kalau investasi dia rata-ratanya 27%. Juara dunianya investasi yang sekian puluh tahun. Itu adalah George Soros gitu ya. George Soros adalah sekitar 32% per tahunnya rata-rata. Walaupun terakhir dia pernah kena 2 miliar US dollar waktu Nasdaq anjlok. Tapi setelah dia pensiun, di total rata-ratanya pernah naik 100%, pernah turun, pernah segala macam semuanya. Tapi total rata-ratanya sepanjang sekian puluh tahun karirnya dia sebagai investor ataupun trader, ternyata betul-betul bisa menghasilkan rata-rata 32% per tahunnya. Itu yang luar biasa. Nah, ada orang tanya, Pak, tapi itu kan George Soros, kalau saya orang biasa kan saya tidak bisa dapat. Boleh, tapi saran saya begini, itu kan nabungnya cuma 100. Lah kalau Anda kepengen dapat duit banyak, ya tidak mungkin lah Anda cuma nabung 100 doang. Anda tahun ini mungkin 1 bulan nabung 100.000, tapi tahun depan bisa tidak Anda nabung 120.000, naik 20%. Tahun depannya lagi nabung lebih banyak lagi, atau investasi lebih besar lagi. Nah kalau itu yang dilakukan, walaupun bunganya naik atau turun, Anda akan jauh lebih kaya dibanding orang yang tidak menyisihkan dan investasi sama sekali. Sekarang kita tiba saatnya untuk belajar bagaimana prinsip aset alokasi.
Ada beberapa cara gitu ya. Cara yang paling sederhana adalah minimal 10% untuk hari tua, tidak boleh diambil sama sekali. Masuk ke investasi yang aman. Ciri-cirinya aman itu adalah kemungkinan hasilnya 95% ke atas dan tingkat returnnya biasanya di bawah 15%. Biasanya gitu ya. Maksudnya misalnya kita deposito ya itu termasuk aman lah. Deposito di bank pemerintah termasuk aman. Reksadana, obligasi, surat-surat berharga pemerintah juga termasuk aman itu gitu ya. Kecuali negaranya bangkrut atau ganti sistem atau duitnya dirampok semua dinasionalisasi tidak boleh diambil ya tetap ada resikonya. Tapi lebih kecil dibanding obligasi dari perusahaan biasa ataupun dari saham gitu ya. Nah ini masuk ke yang aman, tapi tidak boleh diambil sama saya. Minimal 10% masuk yang aman tadi. Investasi emas, ya bagus juga. Tapi emas bisa naik, bisa turun juga. Tidak ada hasilnya, hanya capital gain doang kalau hasil. Tapi sangat-sangat bagus juga emas gitu ya. Termasuk satu yang aman tidak boleh diambil, nanti baru diinvestasikan ke yang ada bunga berbunganya. Nah kalau bisa sih, masukkan yang ada bunga berbunganya, itu minimal 10% itu yang paling sederhana untuk hari tua. Yang kedua, minimal 20% untuk cadangan. Atau kalau saya, misalnya begini, atau orang yang punya hutang, minimal 20% untuk bayar hutang terlebih dahulu. Kalau hutang sudah selesai, 20% ini dicadangkan sampai 5-6 bulan gaji. Supaya apa? Kita punya cadangan 5-6 bulan gaji. If something happen, genteng bocor, segala macam, kita tidak perlu ngambil tabungan hari tua. Tapi ada dari cadangan. Jadi cadangan. Sakit bisa untuk cadangan juga. Semuanya ada dari untuk cadangan. Nah, kemudian apabila cadangan 5-6 bulan sudah selesai, 20% ini kita alokasikan untuk investasi yang tumbuh. Maunya tumbuh apa? Rada selebor sedikit boleh, rada edan sedikit boleh. Lupa, if something happen bagaimana? If something happen negatif yang terjadi, tidak apa-apa. Karena kita masih ada 10% yang hari tua yang aman tidak boleh diambil sama sekali. Oke, itu prinsip yang gampang. Sisanya 70% maksimal. Kalau saya bilang maksimal lebih boleh? Tidak boleh. Tolong dijawab. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Maksimal 70% berarti maksimal gitu ya. Kurang boleh, kalau lebih mah tidak boleh. Itu silakan dihabiskan untuk biaya sehari-hari. Kalau yang mau lebih canggih lagi, yang sophisticated istilahnya,